Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P-A-Deck reading lagi ya. Kali ini dengan mengambil tema apa yang dia incar dariku. Oke, sekali lagi, apa yang dia incar dariku. Nah, bagi kalian yang kalau merasa penasaran dengan apa yang diincar oleh orang yang kalian dealingkan dari diri kalian, ya mari kita coba bahas di sini ya. Tapi alangkah baiknya saya perlu mengingatkan ya, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapinya ya. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini, kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan ya. Karena bisa jadi energi yang ada di dalam readingan ini adalah energi yang vice versa atau kebolak-balik ya, atau energi move and flow ya, yang sudah terjadi, yang belum terjadi, ataupun yang sedang terjadi ya. Dan bisa jadi juga energi yang ada di dalam readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan atau orang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke? Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapinya. Dan readingan namanya readingan general ini tidak tertutup kemungkinan energinya saling bertumpah ruah ya, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck ya. Tinggal disesuaikan dengan keadaan dan kondisi kalian, ataupun ya tinggal kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya, itu juga boleh ya. Oke. Nah, readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless ya. Timeless itu ya tidak terbatas oleh waktu. Kapanpun kalian ingin menontonnya itu juga boleh ya. Mau minggu depan, tahun depan, bulan depan itu juga diperbolehkan ya. Selama kalian sempat saja ya. Dan genderless itu ya tidak melihat gender ya. Tidak ada gender di dalam readingan saya ini. Boleh pria, boleh wanita, boleh juga anak-anak ya. Nah, di sini ada 3 deck ya, dari kiri ke kanan, deck 1, deck 2, deck 3 ya. Kalian dipersilakan pilih dengan menggunakan intuisi kalian, dengan menggunakan feeling dan insting kalian ya. Bila perlu video ini di-pausekan dulu, atau bisa jadi biarkan dulu video ini berjalan sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan kepada diri kalian. Oke? Nah, himbauan saya ya, bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share ya. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian agar kedepannya nanti ya semakin berkembangnya channel saya dengan bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke? Kita saling tolong menolong dan bantu-membantu di sini ya. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah video kolom deskripsi ya, atau di kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Buruan cepetan, karena siapa yang cepat, dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan. Sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya, tergantung bagaimana gerak cepat kalian mulai dari saat ini. Oke, ditunggu ya guys, gerak cepat kalian. Saya rasa kalian telah memilih. Yuk kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke? Okay, dear God, universe. Okay, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 1. Apa yang dia incar dariku, ya? Apa yang dirinya incar dari diriku? Apa yang dia incar dariku? Oke, kita akan tarik satu kartu tema secara keseluruhan atau inti-inti ya dari niat dan tujuannya tersebut. Oke, Goddess of the Moon. Goddess of the Moon, Dewi Bulan ya di sini ya. Bulan itu
pelambang dari simbol kelembutan, kekhawatiran, ya kan? Dan bulan itu ya, moon itu ya adalah simbol dari intuisi ya, perasaan atau intuisi ya, kesedihan, ketakutan, ya kan? Di sini berarti murni ya, mungkin yang dia incar dari diri kalian tersebut adalah kelembutan kalian, kasih sayang kalian ya. Karena bulan itu, rembulan itu ya, simbol dari intuisi dan kasih sayang ya. Simbol dari perasaan kalian, ketulusan cinta kalian itu mungkin ya yang dia harapkan ya, yang mencintai seseorang secara lemah lembut, tidak peduli kalian pria ataupun wanita. Tapi saya merasakan di sini ya, bagi yang memilih dek kelompok yang pertama ini ya, kalian kalau misalnya dalam membahas perihal masalah cinta ya, kalian itu sangat lembut sekali ya di dalam memperlakukan pasangan kalian tersebut ya, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan perhatian. Nah, itu yang dia incar dari diri kalian. Ini sangat positif sekali ya. Oke. Berarti orang ini memiliki jiwa pelindung ya. Dia ingin melindungi kalian di saat ya kalian itu sedang merasa ketakutan, kalian itu sedang merasa galau, khawatir. Maka orang ini kayaknya ibarat seperti seorang superhero yang selalu ingin mendekap kalian dengan erat ya, memberi semangat kepada kalian. Oke? Nah, oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose deck number 1. Oke, reseh kartunya. Deck number 1 ya. Apa yang dia incar dariku? Apa yang dia incar dariku? Sesungguhnya apa yang dia incar dariku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Goddess of the Moon. Oke. Saya tarik kartunya secara acak ya. Pertama saya langsung sebutkan zodiaknya saja ya. The Hermit, zodiak Virgo. Kedua, Ace of Mirror. Oke, 3 zodiak sekaligus, Cancer, Scorpio, Pisces atau Pisces. The Star, Harapan, ini zodiak Aquarius. Keempat, Nine of Mirror. Ini zodiak Pisces lagi. Dan terakhir, The Magician, zodiak Gemini dan Virgo lagi. Wow. Oke, saya akan lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan? Terkait kartu Goddess of the Moon. Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan saran dan pesan apa yang mesti kalian lakukan. Affirmation, penegasan ya. Affirmation, penerapan atau penegasan di sini ya. To lift up your thoughts and energy ya. Untuk mengembangkan kekuatan kalian dan energi kalian ya. And to attract what you desire, dan untuk menarik apa yang kalian impi-impikan ya. Use positive affirmation. Buatlah sebuah penerapan atau sebuah penegasan yang sangat positif sekali ya, untuk mencintai orang seperti ini. Oke? Nah, gini ya. Kalau kalian tanya ya, apa yang dia incar dari diri kalian? Dia mengincar, dia mengharapkan ya, sebuah cinta yang baru datang dari diri kalian. Oke? Cinta yang baru ya. Awal mula yang baru, berarti orang ini memiliki harapan ya. Dia mencintai kalian di sini ya. Ada kartu The Star. Kalian ini ya, harapan tertinggi dia
ya. Harapan tertinggi dia ya, tempat yang bisa membuat dia pulih, ya kan? Tempat yang bisa mengobati luka-lukanya ataupun sebaliknya dia itu bisa menjadi tempat untuk mengobati ya luka-luka batin kalian tersebut ya. Dia berharap untuk bisa saling melindungi satu sama lain dengan diri kalian. Dan di sini ada kartu Hermit ya. Kalian juga bisa menjadi seorang pasangan yang selalu memberi solusi, motivasi ataupun jalan keluar yang positif ya, untuk membuka pikirannya di saat dirinya sedang memiliki masalah. Oke? Dan ada kartu Nine of Mirrors. Dia ingin ya, selama bersama dengan diri kalian, dia bisa merasa bersyukur tanpa membutuhkan orang lain lagi ya. Dia berharap ya, ibaratnya sebuah paket yang sangat komplit sekali ya dari kasih sayang kalian ya. Kasih sayang yang memberikan waktu kalian, yang memberikan kata-kata manis kalian, ya kan? Bahkan membantunya menghabiskan waktu kalian untuknya melakukan apapun demi dirinya. Oke? Makanya di sini ada kartu The Magician ya. Dia berharap kalian menjadi orang yang sangat fleksibel sekali ya, dan bisa mewujudkan ya apa yang menjadi niat, impian dan keinginannya. Tapi niat dan impian dan keinginannya tersebut tidak ada kaitannya, seperti tidak ada kaitannya dengan masalah materi ya di sini ya, karena tidak ada kartu Pentacles di sini ya. So berarti niat orang ini ya sangat positif sekali ya, apa yang dia incar dari diri kalian itu ya, karena dia melihat mungkin sebagian mayoritas ya yang memilih deck kelompok yang pertama ini ya, kalian ini orang yang sangat fleksibel dan sangat kreatif sekali ya. Dia bangga terhadap kalian, dia mengincar ya, maunya dia itu ya kayak gimana ya, dia itu bisa seperti diri kalian, dia bisa belajar banyak dari diri kalian ya, karena dengan potensi dan kreativitas ya yang kalian miliki ya, adalah sosok-sosok yang seorang yang sangat dia impikan di sini, seseorang yang sangat dia harapkan ya, seseorang yang memiliki kreativitas. Dan saya merasakan orang yang memilih deck kelompok yang pertama ini ya, orang yang selalu memiliki jalan keluar ya di dalam menghadapi solusi dan permasalahan apapun, tidak gampang galau, tidak gampang sedih. Oke, maka itulah yang dia harapkan dari diri kalian, karena dia melihat kalian itu sosok yang sangat kuat sekali dalam perihal kasih sayang ya, sangat tulus sekali di dalam memberikan perhatian dan rasa nyaman ya kepada seseorang yang kalian cintai tersebut. Dia maunya ya bisa merasa bersyukur saat berdampingan dengan diri kalian, dan kalian bisa melakukan apapun demi dirinya ya. Di sini, oke? Makanya di sini ada kartu affirmation ya, atau penerapan atau sebuah penegasan. Kalau misalnya ya kalian mencintai ya orang ini ya, cobalah ya save energi kalian ya, save kekuatan kalian untuk kalian kumpulkan, berikan perhatian kalian kepada dia ya. Tapi perhatian kalian juga tidak boleh sampai kelewatan batas ya di sini ya guys ya. Yakni perhatian yang berupa ya sewajarnya ya. Jangan sampai perhatian yang terlalu ekstrim atau melampaui batas hingga terlalu memanjakan seseorang, oke? Dan to attract what you desire, apa yang kalian, untuk menarik apa yang kalian impikan dari orang yang kalian di lingkar ini ya, kalian juga mesti tegas ya di sini ya. Gunakan tata cara atau penegasan yang positif. Bisa kalian berikan sesuatu itu pada dia, kalian juga tidak boleh pelit-pelit ya. Tapi kalau di luar kesanggupan kalian, kalian juga mesti tegas. Tolak dia ya, kalau misalnya dia menginginkan hal yang bukan dari diri kalian ya, misalnya maaf kata ya, menginginkan tubuh kalian saja ya, berharap untuk bisa tidur dengan kalian atau one night stand dengan diri kalian, kalian langsung tolak dengan tegas. Jangan apapun diberikan ya pada orang ini, takutnya dia jadi kemanjaan saat itu. Oke, itulah sisi negatifnya ya, takutnya orang ini bisa kemanjaan pula saat itu. Oke.
Tapi sisi positifnya, dia memang menginginkan sesuatu yang benar dari diri kalian berupa perhatian ya. Namun perhatian kalian yang mesti kalian berikan itu juga mesti tegas dan memiliki batasan juga di sini ya. Jangan sampai memanjakan ya orang yang kalian dilingkan tersebut. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya melalui deck kelompok yang pertama ini. Berhubung readingan general, jadi penyampaian saya agak seadanya saja ya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail atau lebih jelas, lebih terperinci dan lebih akurat ya, cobalah lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dan pelajari dengan seksama segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan ya guys ya. Ditunggu mulai dari sekarang, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan. Tapi sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Mesti maklum ya, tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari. Oke, tergantung bagaimana gerak cepat kalian. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Oke, ditunggu ya guys. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan ya. Dear God, Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 2. Apa yang dia incar dariku? Apa yang dia incar dariku? Oke, saya akan tarik satu kartunya sebagai main general energy atau energi secara keseluruhan, inti-inti ya dari incarannya tersebut. Oke. Broken heart. Wow. Tunggu ya. Wait. Broken heart. Bisa jadi ya. Orang yang kalian dilingkan tersebut ya. Dia sedang kayak gimana ya? Dia sedang dilanda masalah di sini ya. Entah masalah keluarga atau masalah keuangan dia, atau masalah dia barusan dikhianatin atau diputusin oleh pacarnya itu, ya kan? Makanya dia sedang broken heart ya. Makanya dia apa yang dia incar dari diri kalian, karena orang yang broken heart ya pasti menginginkan ya seseorang datang untuk menyembuhkan luka-luka hati dan perasaannya tersebut. Oke. Nah, broken heart ya, saya tidak mau mengatakan ini sebagai sesuatu yang negatif. Dia ingin melukai hati kalian atau membuat kalian broken heart ya di sini ya, karena yang saya mencoba ya untuk membacakan hal yang positif, karena ini memiliki hal yang negatif ya. Bisa jadi kalau ketemu dengan orang yang negatif ya, atau orang yang pernah dendam dengan diri kalian, bisa jadi orang ini ingin membalaskan dendam ya. Dia mengincar hati dan perasaan kalian untuk dia sakiti ya, untuk dia lukai. Tapi yang ada di sini ya, saya mengatakan ya, orang ini sedang terluka hatinya dan dia apa yang dia incar dari diri kalian ya. Kalian ini bisa menjadi orang yang berarti buat dia, bisa menyembuhkan luka-luka dan hatinya ya. Orang yang bisa menganggap dirinya penting ya, sehingga kalian bisa broken heart karena dirinya tersebut ya kan, alias memprioritaskan dia. Oke. Dan dia maunya juga ya kalian bisa menjadi orang satu-satunya orang yang bisa membuat dia bahagia dan bisa membuat dia broken heart juga di sini. Oke. Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Apa yang dia incar dariku? Apa yang dirinya incar dariku? Sesungguhnya apa yang dia incar dariku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu broken heart. Oke. Saya akan tarik kartunya secara acak dan saya akan langsung katakan ya. Zodiaknya saja, The Fool.
berarti benar ya yang saya katakan tadi ya. The Fool ini zodiak Aquarius ya. Aquarius dan Gemini. Three of Swords. Three of Swords. Ini zodiak Libra. Ketiga, The Empress. Ini zodiak Taurus dan Libra. Queen of Cups. Oke, zodiak Cancer. Dan terakhir, The Star. Ini zodiak Aquarius lagi ya. Oke, kita lihat saran, pesan, dan nasihat apa yang mesti diri kalian lakukan. Oke. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu broken heart ini? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan saran, pesan, dan nasihat ya. Patient, please. Harap bersabar, mohon ya. What you are asking for ya, apa yang kalian inginkan is coming about ya. Akan terjadi pada diri kalian, apa yang kalian inginkan ya, akan terjadi pada diri kalian dari orang ini ya. Have patience ya, bersabarlah. SD unseen factor. Karena bersabarlah karena di sana ya ada beberapa faktor-faktor yang tidak terlihat yang mesti terjadi terlebih dahulu. That need to occur first ya, yang mesti terjadi terlebih dahulu ya. Nah, oke. Bagi kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya, kalian sedang berdealing dengan seseorang yang barusan kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya ya. Bisa jadi ya, dia dikhianatin oleh pacarnya, ditinggalin oleh pacarnya, ya kan? Atau bisa jadi dia barusan kehilangan ya orang dia cintai ya, alias Three of Swords ya. Bisa jadi orang yang kalian dilingkan ini ya, ada anggota keluarganya yang barusan meninggal, atau orang tuanya atau saudaranya, ya kan? Jadi orang ini dalam posisi dia sedang dirundung duka, kepedihan yang sangat mendalam sekali. Dia butuh ya, yang dia incar dari diri kalian itu adalah seseorang yang bisa membebaskan luka-luka hatinya tersebut. Oke, the Fool ya. Membebaskan luka-luka hatinya tersebut sehingga ya dia itu bisa memulai sebuah awal mula kehidupan yang baru, yang lebih ceria ya, tanpa mengingat lagi luka-luka lamanya tersebut ya. Karena di sini ada kartu The Empress ya, pas di samping 3 pedang ini. Ada kemungkinan orang yang kalian dilingkan ini hanya beberapa orang saja ya, ini tidak semuanya ya. Ada kemungkinan dia barusan kehilangan orang tuanya ya, entah ibu ataupun bapaknya barusan meninggal di sini ya, sehingga ya dia sedang dalam keadaan patah hati dan terluka sangat amat dalam sekali, dan dia menginginkan menjadi sosok The Empress yang menggantikan tokoh figur orang tua ya, untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab kalian, cinta kalian yang tulus, unconditional love kepada dirinya tersebut. Oke, itu yang dia incar dari diri kalian. Sepertinya ini juga agak positif juga ya. Tapi kalau misalnya dia tidak kehilangan orang tua, mungkin saja dia barusan kehilangan orang yang dia cintai, atau orang yang dia cintai itu berselingkuh, mengkhianatin dia. Dia menginginkan kalian menjadi pengganti ya, pengganti yang lebih sempurna, yang pantas dia dapatkan, yang sekiranya bisa membebaskan dirinya ya, bisa memerdekakan dirinya dari luka dan patah hati tersebut. Oke? Dengan cara bertanggung jawab, memberikan cinta kalian yang tulus, memberikan waktu kalian, memberikan tanggung jawab kalian untuk memperhatikan dirinya satu orang satu-satunya saja, ya kan? Dan
Yang dia incar dari diri kalian juga memang ya, di samping kartu di Empress ini ada Queen of Cups lagi. Dia mengincar sebuah perasaan yang tulus namun lembut ya, dari diri kalian, oke? Dan mungkin ya, dia agak sedikit pemalu ya. Orang ini agak sedikit pemalu untuk mengungkapkan apa yang menjadi niat dan keinginannya tersebut, karena dia takut ditertawakan atau diledekin ya, oleh diri kalian. Ah, lebay lah kamu lah, ya kan? Kayak gimana lah, ya kan? Geli banget lah, barusan kehilangan seseorang saja kok melankolis sampai kayak gini. Lebay banget lah situ. Nah, makanya dia tidak berani mengungkapkan isi hati dan perasaannya, apa yang dia incar dari diri kalian ini. Dia agak tertutup ya tentang apa yang menjadi niatan hati dan perasaannya tersebut ya. Dan di sini ada kartu The Star. Berarti benar ya. Dia ingin yang dia incar dari diri kalian itu adalah sebuah healing, adalah sebagai sebuah tempat yang bisa membuat dia healing, lepas ya, atau merdeka dari luka-luka hatinya tersebut ya, dimana orang ini barusan kehilangan seseorang yang berarti di dalam kehidupannya, oke? Dan ya, kalian sudah ngerti ya di sini ya, the Star. Dia berharap ya kalian bisa menghealing dia, membuat dia melupakan segala rasa trauma, rasa sakit ya, rasa terluka akibat dia barusan kehilangan seseorang di sini, oke? Makanya di sini ya, saran, pesan dan nasihat untuk diri kalian ya, patient please ya. Orang ini masih membutuhkan waktu ya, orang ini masih butuh healing ya. Jadi kalau kalian menghadapi sikap-sikap dia yang kayaknya misalnya tidak menyenangkan, kayak bentar-bentar suka emosi ya kan, atau sikapnya tiba-tiba suka on off gitu. Nah, karena apa sikapnya itu on off? Karena dia sedang dalam keadaan teringat, dia sedang dalam keadaan terluka ya. Makanya sikapnya menjadi pelin-pelan saat itu. Jadi kalian disuruh ya menghadapi orang ini mesti patient ya. Orang ini butuh healing ya. SDA, unseen factor ya. Di sana ada faktor-faktor yang terlihat yang mesti terjadi dulu, yakni orang ini butuh proses healing dulu ya, supaya dia bisa stabil kembali. Dan saat dia stabil kembali, barusan dia bisa memberikan fokus dan perhatiannya penuh kepada diri kalian. Kalian mesti bersabar ya kalau misalnya kalian mencintainya ya. Karena saya melihat mayoritas yang memilih dek kelompok yang kedua ini, cinta kalian juga tulus ya kepada orang ini. Tapi kalian mungkin masih ragu apakah orang ini bisa mencintai kalian atau tidak. Oke, orang ini bisa mencintai kalian, tapi orang ini sedang dalam keadaan terluka, sehingga mungkin saja dalam situasi dan kondisinya yang sedang terluka ini tidak kepikiran bagi dirinya itu untuk membuka hati dan perasaan kepada siapapun saat itu. Nah, di sini disuruh kalian sabarlah ya, karena apa yang kalian inginkan dari orang ini akan terwujud menjadi kenyataan ya, dan orang ini bisa menjadi milik kalian saat itu. Kalau kalian mau bersabar menunggu prosesnya ya, di mana orang ini menyelesaikan dulu proses healingnya, proses luka batinnya tersebut. Oke? Semoga kalian bisa mengerti ya guys ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui dek kelompok yang kedua ini ya. Berhubung karena ini adalah readingan general ya, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja. Kalau ingin penyampaian yang lebih serius, lebih banyak ya, atau lebih akurat, lebih terperinci, silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, ketentuan, dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan ditunggu ya guys ya, gerak cepatnya ya, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri, saya akan pastikan antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Jadi buruan cepetan mulai dari sekarang, jangan buang-buang waktu lagi. Kita masuk ke dek kelompok yang ketiga. Nah viewers, sekarang kita telah masuk ke dek kelompok yang ketiga dengan maaf ya, kali ini dengan tidak ada simbol lagi, oke? Nah, untuk menghemat waktu saya akan tarik
semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear God Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number 3. Oke, apa yang dia incar dari diriku? Apa yang dia incar dari diriku, ya Tuhan? Oke. Saya akan tarik satu kartu energinya ya, untuk kita jadikan tema ya, atau inti-inti ya dari incarannya tersebut, oke? Yin dan Yang. Wow. Twin flame ya, ini ya, Yin dan Yang ya. Twin flame atau soulmate ya. Yang dia inginkan itu adalah orang yang satu vibrasi dengan dia ya. Yang dia inginkan dari diri kalian ya. Orang ini ya, dia menginginkan seseorang yang bisa klop dengan dia ya. Seseorang yang bisa memiliki kecocokan, bisa saling melindungi ya dari diri kalian ya. Yang tanpa banyak komplain ya. Yang dia incar dari diri kalian itu maunya ya, dia itu maunya kalian tersebut ya bisa menerima dirinya dengan apa adanya ya kan, menerima segala kekurangannya, melindunginya, menutupin ya segala sisi negatifnya tersebut, oke? Di sini yang dia incar itu adalah twin flame atau soulmate ya, jiwa twin flame atau jiwa soulmate dari diri kalian ya. Jadi untuk orang kayak gini ya kayaknya kalian sudah tahu dan bisa mengerti sendiri ya apa yang mesti kalian lakukan ya. Hindari percekcokan ya dengan orang kayak gini ya. Orang kayak gini ya sangat pantang sekali untuk diajak bertengkar saat itu. Maunya ya apapun yang dia lakukan itu kalau bisa ya kalian dukung dia ya. Nah, itu adalah yang dia incar ya dari diri kalian tersebut ya. Oke, ibaratnya menjadi saudara kembar lah, atau menjadi pantulan atau refleksi dari dirinya sendiri. Maunya sikapnya itu kayak gimana, ya kan? Pribadinya itu kayak gimana? Maunya kalian juga bisa menuruti dia juga, ya kan? Supaya ibaratnya bisa menjadi sepasang kembar di sini. Ya kan, yang sama-sama memiliki satu vibrasi, satu jalan pikiran juga dengan dia, satu rasa juga dengan dia. Ini sangat bagus ya, tapi juga ada sisi negatifnya ya. Kalau dimanifestasikan ya, kalau misalnya niatnya itu buruk ya, ya kita kan pasti tidak mungkin tinggal diam juga. Kita kan mesti menasehati dia juga. Itu pun kalau dia bisa terima. Ya kan, tapi kalau misalnya dia tidak bisa terima saat itu, ya kan? Nah, kayak gimana juga, ya kan? Nah, kita lihat penjelasannya dari kartu tarot ya. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Apa ya yang sesungguhnya apa yang dia incar dari diriku? Apa yang dia incar dariku? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Yin dan Yang, oke? Saya akan tarik kartunya secara acak. Saya akan langsung katakan zodiaknya saja ya di sini ya. Pertama di sini ya, Nine of Cups. Rasa bersyukur, zodiak Pisces ya. Seven of Pentacles. Ini adalah seorang pemikir ya, atau kesabaran ya, zodiak Taurus ya. Four of Cups. Zodiak Cancer. The Star, aduh the Star lagi, healing, pemulihan lagi ya. Di sini atau harapan ya, jadi Aquarius. Dan terakhir Two of Pentacles. Oke.
Two of Pentacles. Di sini zodiak Capricorn ya. Saya akan lihat kartu saran, pesan, dan nasihat. Apa yang mesti diri kalian lakukan, oke? Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do, what we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan ya Tuhan terkait kartu yin dan yang ini ya. Oke. Satu kartu saran ya secara acak ya. Ask what you want ya. Tanyalah kepada diri kalian sendiri ya, sesungguhnya apa yang kalian inginkan juga ya dari orang yang kalian dealingkan ini ya, supaya sama-sama bisa saling terjadi satu vibrasi yang sama, supaya saling terjadi sebuah kekompakan juga ya. Let the universe ya, biarkan universe atau alam semesta and others and other people ya, let the universe and other people know what you need ya. Biarkan ya universe, alam semesta dan orang lain tahu ya apa yang kalian butuhkan tersebut. Kalian disuruh tidak boleh tinggal diam saja ya. Mesti ya, dengan orang yang kalian dealingkan ini, kalian mesti menciptakan satu vibrasi yang sama. Kalau orang ini bisa meminta sesuatu kepada diri kalian, kalian juga tidak boleh selalu memberinya saja ya. Dan ada suatu saat atau suatu ketika kalian juga mesti ya meminta sesuatu dari orang tersebut juga ya. Karena di sini ada Nine of Cups ya. Dia ya ingin, yang dia incar dari diri kalian itu sebuah kenyamanan ya, tapi kenyamanan dalam hal positif ya. Yakni ya yang bisa membuat jiwanya, batinnya itu merasa nyaman ya. Merasa kalau kalian itu worth it untuk ditunggu. Seven of Pentacles. Yang dia incar dari diri kalian itu adalah sebuah kesabaran, kesetiaan kalian yang hanya fokus ya memikirkan dia seorang saja. Jadi ini orang kesannya agak rada egois ya. Kalau kalian berpikir ya, maunya di dalam pikiran kalian itu memikirkan dirinya seorang saja. Hanya dia itu satu-satunya yang ada di muka bumi ya. Sedangkan di dalam kehidupan kalian itu tidak ada orang lain lagi. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan dari kartu Four of Cups ini ya. Dia ingin menguasai segala batin kalian, maunya ya dia memiliki peranan ya yang maksimal 100% atau lebih dari 100% di dalam batin kalian tersebut ya. Maunya kalian itu yang dia incar itu adalah kesetiaan kalian yang siang malam terus memikirkan dia saja ya kan. Sedangkan dia itu bisa bebas berbuat sesuka hatinya ya kan, bisa jadi tanpa memikirkan kalian. Nah itu juga bahaya dari yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ya. Takutnya orang ini menjadi ego dan sangat gengsi sekali ya di sini ya. Jadi kalau saran dari saya pribadi ya, untuk orang kayak gini ya, kalian boleh memberi, tapi ada suatu ketika, ada suatu saat juga kalian juga mesti meminta juga sesuatu untuk dia lakukan kepada diri kalian juga. Oke, supaya terjadi keseimbangan, supaya jangan juggling ya di dalam hubungan ini. Oke. Yang mungkin saja dia melihat ya perhatian kalian ini agak fokus, agak pecah ya. Mungkin bukan memikirkan orang lain. Kalau ada orang lain yang kalian pikirkan, mungkin hanya keluarga kalian, orang tua kalian, ataupun pekerjaan kalian yang kalian pikirkan. Maunya dia ya seluruh ya pikiran kalian, perhatian kalian itu hanya terfokus pada diri dia saja ya. Kapan kita baru bisa bekerja saat itu? Kan guys kan, kapan kita bisa mencari nafkah saat itu? Kita kan punya aktivitas, rutinitas harian kita juga ya kan. Nah kalau dia menginginkan semuanya paket yang komplit ya dari diri kita ya itu lihat situasi dan kondisinya juga ya guys ya.
Kita boleh setia pada diri dia ya, tapi kita juga jangan atau tidak boleh melupakan diri kita juga. Makanya di kartu ask for what you want. Mintalah ya apa yang kamu inginkan. Nah, maksudnya kalian tidak boleh berdiam diri saja ya, membiarkan orang ini mendominasi kalian ya, selalu menuruti apa yang dia inginkan. Sesekali ya, keinginan kalian juga mesti dituruti oleh dia. Kalian juga mesti jujur dengan lantang. Katakan pada dia apa yang kalian inginkan juga ya. Dibiasakan mulai dari saat ini ya, dari awal mula kalian sewaktu barusan menjalin hubungan dengan orang kayak gini, awal mulanya kalian mesti membiasakan diri ya, kalau dia ada meminta sesuatu dari diri kalian, kalian juga mesti meminta imbalannya ya, sebagai gantinya juga. Jangan gratis saja ya, takutnya orang ini jadi kemanjaan ya, dari menginginkan perhatian kalian, menginginkan waktu kalian. Lama-lama kalau udah kemanjaan, tahu-taunya menginginkan materi kalian saat itu. Nah, kayak gimana nantinya? Jadi dari twin flame malah berubah menjadi toxic pula kan saat itu kan. Let the universe and other people know what you need ya. Biarkan alam semesta dan orang lain tahu apa yang kalian butuhkan. Jadi banyaklah berdoa. Dan apa yang kalian inginkan dari orang ini tidak boleh kalian diamkan saja ya. Mesti kalian beranikan diri kalian meminta ya, atau mengkomplain saat itu. Oke? Jangan biarkan orang ini berbuat sesuka hatinya, karena di sini ya, orang ini yang dia incar dari diri kalian itu ya, semuanya ya, dari kehidupan kalian, fokus kalian, perhatian kalian, waktu kalian, hingga materi kalian. Seven of Pentacles maunya bisa diberikan secara bulat-bulat kepada dia. Berarti itu kan namanya dominasi juga ya kan. Dia ingin udah dominasi, kesannya juga agak posesif ya, dari kartu Four of Cups ini ya. Dia maunya itu ya, kalian mengabaikan orang lain ya. Berarti orang ini udah posesif, agak egois lagi ya. Kalian merasa nggak saat bersama dengan orang ini banyak sekali aturan-aturan yang dia buat itu. Kalian tidak boleh bergaul dengan si Anu, dengan si itu, ya kan? Maunya kalian menutup diri dari mereka semua dan memberikan perhatian kalian fokus dan penuh saja kepada dirinya. Dan tapi ya, saat kalian memberikan waktu dan kalian itu fokus kepada dirinya, saat itu dia punya waktu enggak untuk memberikan sebuah perhatian yang seperti yang kalian berikan itu pada dia ya. Dia punya waktu enggak? Nah, takutnya dia enggak kesampaian juga kan, dia enggak bisa melakukannya juga kan saat itu kan. Jadi ingatkan dia ya, untuk tidak boleh terlalu egois ya. Di sini ya, ask for what you want, minta apa yang kamu inginkan. Oke? Berdoalah kepada Tuhan and other people ya, dan mintalah ya kepada orang yang kalian dealingkan ini juga ya. The Star, dia berharap ya, kalian ini bisa selalu memprioritaskan dirinya jauh melebihi pekerjaan kalian, rutinitas kalian di dalam mencari nafkah. Nah, itu kan tidak bisa juga, berarti kan udah egois. Bahkan perhatian kalian dengan keluarga kalian itu pun juga tidak boleh, ya kan? Maunya kepada diri dia seorang, tapi dia bisa melakukan, dia bisa enggak melakukan seperti apa yang kalian lakukan pada diri dia saat itu? Takutnya tidak bisa saat itu. Maunya ya, apa yang dia lakukan itu kalian bisa mengerti, kalian bisa bersabar ya, menanti dia saat dia pulang kembali kerja, menutup hati kalian kepada orang lain, ya kan, menjaga kesetiaan hati kalian untuk dia, ya kan, dan apapun yang kalian dapatkan bisa kalian berikan kepada dia. Nah, mana bisa kayak gitu ya kan? Nah, kalian kan pasti butuh aktivitas dan butuh kerja juga. Nah, caranya saran di sini ya, katakan apa yang menjadi unek-unek kalian kepada orang ini ya. Mulai dari saat ini, jangan biasakan orang ini berbuat sesuka hatinya, takutnya berujung pada dominasi dan posesif ya. Takutnya kayak gitu ya.
Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat, yang lebih mendetail dan lebih jelas ya, silakan lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, ketentuan, dan persyaratan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, ditunggu ya guys, buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan ya, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Tapi meskipun mesti antri ya, saya akan pastikan kalau antrian kalian tidak lebih dari waktu 3 hari ya. Jadi mulai siap-siap dari hari ini juga ya, charter saya dulu, oke? Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga video ini bisa berguna ya untuk diri kalian ya. Bukan masalah resonate atau tidaknya, tapi nilai-nilai positif ya yang saya sampaikan di dalam video saya ini semoga bisa berguna dan bisa membantu kalian, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan saat itu. Oke? Dan bagi kalian, sekali lagi, kalau merasa video ini berguna untuk membantu kalian, silakan saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin meningkatnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu-membantu ya di sini ya. Dan bagi kalian sekali lagi, kalau ingin melakukan personal atau private reading, ini sangat penting ya, buruan cepetan ya. Jangan tunda terlalu lama ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik ya, pelajari dengan seksama segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Ditunggu ya. Nah, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri saat itu. Mohon dimaklumin ya. Dan kalau bisa lebih cepat, maka saya akan usahakan lebih cepat saat itu. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Oke? Kita saling mendoakan satu sama lain ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu sadu sadu.